teman-teman Jateng selalu guyonan soal infrastruktur karena Nah, melintas dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu begitu masuk ke Losari terasa Jatengnya gitu ya katanya. ya. Ini masuk Jateng ya, kenapa? Jalannya kok beda gitu. Ya, Atau dari Ngawi ke Barat juga begitu. Jadi seperti hari ini kita menyaksikan banjir di Pantura, iya, Demak, sebagainya itu sesuatu yang menahun. Begitupun rob di Jawa, di daerah iya, Pekalongan ke timur itu juga sesuatu yang bertahun-tahun tidak selesai. Menurut saya iya. satu niat apa enggak menyelesaikan, karena Hmm. yang namanya solusi itu selalu ada, asal memang bisa fokus pada aspek-aspek teknokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa dan kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal-kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk mewawancarai seorang tokoh yang sangat luar biasa. Nanti mungkin bisa kita dengarkan langsung dari beliau, yaitu Bapak Sudirman Said SEMBA, Ketua Institut Harkat Negeri. Jabatannya banyak sekali. Nanti kita urai satu persatu. Apa kabar Pak Dirman? Alhamdulillah Pak Bambang, matur nuwun nih diundang di kanal ini, satu kehormatan diundang oleh tokoh senior, tokoh Jawa Tengah. Saya yang saya yang merasa terhormat karena Bapak akhir-akhir ini sibuk sekali. Nah, sepanjang karir Bapak banyak sekali kegiatan. Saya melihat ini yang saya catat saja pasti belum semuanya. Mulai dari kegiatan bisnis, kegiatan pendidikan, masuk politik, aktif di LSM, aktif di kegiatan sosial, menjadi pejabat pemerintah, bahkan sampai menjadi menteri, aktif di BUMN, dan sebagainya. Nah, sebagai pengantar, mohon Bapak menceritakan mana-mana yang dianggap penting dari perjalanan karir Bapak. Silakan Pak Dirwan. Oke, matur nuwun. Sekali lagi terima kasih untuk kehormatan ini dan saya eh, eh, mendapat kesempatan untuk berbagi pikiran maupun pengalaman. Jadi kalau dilihat perjalanan hidup lah ya, mungkin ada 3 fase yang selalu saya hati. Yang pertama adalah fase ketika pertama kali bekerja sebagai pegawai negeri. Karena kebetulan saya adalah alumni STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Sekolah Ikatan Dinas, dan lulusannya harus menjadi pegawai negeri. Saya kerja pertama di BPKP, ditugasi memeriksa Pertamina, perusahaan yang sangat besar. Itu dunia pekerjaan yang saya tekuni pertama kali itu tentu saja memberi pelajaran banyak hal. Yang kedua adalah ketika saya mulai masuk ke kancah aktivitas LSM, yaitu sebagai ketua senat mahasiswa, kemudian berhubungan dengan aktivis-aktivis NGO di luar, yang merupakan pengalaman unik karena sebagai pegawai negeri, sekolah pemerintahan, tapi berinteraksi dengan tokoh-tokoh NGO. Itu sedikit banyak mewarnai apa ya, semangat aktivisme, semangat juang yang belakangan menjadi lebih dominan daripada apa namanya, semangat saya menjadi pegawai negeri. Jadi pada satu titik saya pindah ke kampus menjadi dosen sambil melanjutkan aktivitas di berbagai kegiatan masyarakat. Yang ketiga dari segi karir, tentu saja yang selalu saya ingat dan selalu saya jadikan
pembelajaran sangat kaya adalah ketika saya ditugasi di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias setelah tsunami. Hmm. Karena bagi saya itu pekerjaan paling rumit ya, bekerja di wilayah bencana, tidak ada apa-apa, semua support system itu hilang karena tsunami, tapi juga dipadu dengan apa namanya konflik yang belum selesai waktu itu kan antara GAM Ya. dengan Indonesia, dan itu merupakan pengayaan yang luar biasa yang alhamdulillah itu menjadi bekal dalam perjalanan sampai dengan saat ini. Barangkali itu, dan yang lain-lain tentu saja penting, tapi kalau ditanya tiga hal yang paling mengesankan adalah Ya. tadi Mas Bambang. Nah, dari sini saya mau bertanya begini. Itu Oke. kuliah di STAN itu kan mimpi banyak anak muda karena begitu lulus pasti diterima dan karirnya pasti bagus. Bahkan kalau ya pada umumnya mendapat fasilitas yang baik karena bekerja di bidang keuangan. Tapi kenapa Pak Dirman kemudian apa geser apa kanan kiri kegiatannya jadi macam-macam? Ada jawaban diplomatis, ada jawaban jujur nih. Dua-duanya boleh, Pak. Kalau jawaban jujurnya sebetulnya sederhana sekali. Ya, Keluarga saya banyak, Pak Bambang, ya, punya adik, punya keponakan yang mesti dibiayai. ya, Sementara kalau terus menjadi pegawai negeri pada waktu itu, kan kita bisa ngitung berapa penghasilannya kan. ya, Jadi saya memilih untuk menjadi dosen dengan harapan pagi hari mengajar atau riset begitu, kemudian sore atau malam hari kan bisa ngompreng kemana-mana kan, sehingga bisa ya, mendapat penghasilan tambahan kira-kira gitu. Itu ya, keadaan sesungguhnya. Tapi secara secara apa namanya kesempatan memang menjadi dosen itu, bila kita bisa menjalankan dengan baik, maka terbuka pada berbagai kesempatan penugasan ke depan. Dan alhamdulillah memang dari situ saya mendapat tugas di mengurus profesi. Waktu itu organisasi saya adalah Ikatan Akuntan Indonesia. ya, Kemudian sesudah itu bergaul dengan orang seperti Pak Mari Muhammad almarhum ya. Itu ya, kemudian bersama beliau mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia dan terus berlanjut kepada mendorong berdirinya KPK. Dari situ juga mendapat tugas ke BUMN, ke Pertamina, sampai bahkan ke Aceh juga dari background saya sebagai aktivis dan dosen. Jadi menjadi ya, dosen sekaligus aktif di berbagai organisasi seperti juga ya, Pak Bambang pernah lakukan, itu membuka kesempatan bergaul dengan banyak orang, dan alhamdulillah mungkin kesan-kesan selama pergaulan itu baik sehingga banyak kesempatan diberikan. Termasuk saya kira saya bukan orang politik sesungguhnya, tapi ya, kemudian pada waktu Pak Jokowi terpilih jadi presiden, saya nyasar sebagai menteri, ya, walaupun tidak ikut kampanye, tidak ikut aktif ya. dalam kegiatan politik. Nah, itu yang menarik, Pak, bagi saya. Bapak Oke. tidak aktif di politik, tidak ikut kampanye, tapi tiba-tiba jadi menteri. Ini yang mungkin perlu diceritakan. Siapa sebenarnya yang mengendorse Pak Sudirman menjadi menteri ini? Banyak orang mengira dari Pak Yusuf Kala karena Pak JK kan Pak Ya, Ketua Desa, tapi rupanya ceritanya lebih lebih seru dari itu. Jadi ya, pada waktu itu tuh kan Pak Jokowi memberi pesan reform ya. Seluruh ya, calon menteri itu namanya dilewatkan ke KPK kan. Kita masih ingat tahun ya, 2014. ya, Dan siapapun nama yang dimunculkan kemudian mendapat stabilo kuning atau merah maka di drop kira-kira gitulah. Karena itu ya, berpotensi ada kasus-kasus yang muncul ke depan. Konon ini juga saya dengar langsung dari Pak Presiden, sudah sekian bulan saya duduk sebagai menteri. Nama-nama yang masuk, yang dimasukkan ke KPK itu ada 5 sampai 5 atau 6 atau 7 lah. Itu semuanya mendapat stabilo gitu. Eh, hmm, Bahkan sampai hari Jumat tanggal 25 Oktober 2014 itu nama terakhir juga dikembalikan dengan stabilo juga. Jadi seluruh calon-calon pada waktu itu dianggap punya risiko dalam urusan
hukum maupun korupsi lah. Nah, padahal kan Pak Joko Widodo waktu itu berjanji mau membersihkan mafia di dalam sektor migas. Jadi beliau bertanya kembali kepada teman-teman KPK. Jadi siapa ini yang bisa memegang sektor ini gitu. Maka nama saya muncul dari kawan-kawan KPK katanya. Oh. Orang pernah bekerja di Pertamina, pernah beberes soal migas dan belum selesai tapi kemudian ada pergantian direksi maka dia ikut pamit keluar. Terus Pak Presiden bertanya di mana orang itu sekarang? Sekarang jadi di Rut Pindad. Waktu itu saya di Pindad, Mas Bambang. Eh, Kemudian kata Pak ini Soebul ceritanya, ya kalau gitu sudah di pemerintah dong. Ya akhirnya saya dipanggil pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober dan memang yang memberitahu saya adalah Pak JK bahwa saya kemungkinan akan dipanggil dengan penjelasan begini. Ini kita ini ngurus sektor migas, energi, godaannya besar, kata Pak JK. Memang masalahnya banyak dan godaannya besar karena itu kita mau memilih orang jujur. Itu statement dari Pak JK begitu. Malah Pak JK sempat memberi warning kepada Pak Jokowi, katanya ini orang ini independen sekali, jadi sulit untuk mengatur-ngatur yang gimana-gimana. Tapi Pak Joko Widodo tetap firm dengan pilihannya dan akhirnya saya dipanggil. Jadi Pak JK itu malah sempat memberi satu ya warning lah bahwa ini orang yang independen tidak bisa diatur-atur. Maka jadilah saya menteri dan saya sendiri kaget tidak sempat berpikir karena 26 dipanggil, 27 diumumkan kalau tidak salah, kemudian 28 dilantik dan seperti saya katakan tadi saya tidak pernah berangan-angan, bermimpi, merencanakan, apalagi kepingin gitu. Jadi ya sudah kita jalankan saja tugas yang datang dari negara gitu. Ya, tapi setengah jalan dianggap tidak cocok. Kira-kira kenapa, Pak? Berapa jalan ya? Mungkin tidak sampai setengah karena 23 bulan, Mas Bambang. Saya masuk Oktober 2014, selesai Juli 2016. Tentu saja yang bisa menjawab adalah yang mengambil keputusan ya. Tetapi banyak analisis datang dari berbagai pihak maupun input-input dari dalam. Setelah selesai kan saya bertanya. Karena pada waktu memberhentikan juga tidak ada penjelasan yang cukup kenapa diberhentikan. Tapi lebih karena kata beliau ada penyesuaian-penyesuaian, ada tantangan-tantangan baru segala macam. Tapi banyak orang yang mengatakan ya memang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kira-kira gitulah. Jadi mungkin saya tanda kutip digunakan atau ditugasi untuk bersih-bersih sektor. Nah, ketika sektor itu sudah mulai tertata rapi, bersih, ya mungkin sebagai pemilik portfolio yang sesungguhnya akan diambil kembali. Dan begitupun ungkapan-ungkapan mengenai mungkin tidak cocok dengan elan atau cara bekerja ke depan. Jadi barangkali itu jawaban yang halus saya terima begitu ya dari teman-teman. Ya. Ya, kemudian Pak Dirman kelihatannya masuk ke partai politik, kalau nggak salah Gerindra. Oke. Jadi kan gini, sesudah saya masuk ke menteri, pelan-pelan saya menghayati bahwa ini sudah masuk posisi politik, sudah jabatan politik. Jadi apapun walaupun tidak, tentu saja selama ini berpikir yang namanya aktivisme ya berpolitik meskipun dengan cara berbeda. Seorang aktivis adalah seorang pemain politik atau orang yang terekspos dalam dunia politik. Jadi begitu masuk ke level menteri begitu, sudah tentu peran-peran ke depan itu harus dijaga, diteruskan ke dalam peran publik gitu.
walaupun saya bisa saja kembali ke dunia profesional, tapi mungkin tantangannya tidak mudah juga. Jadi ketika saya selesai menteri, kemudian meneruskan dengan kegiatan ke apa civil society, mendirikan tadi Institut Halkan Negeri, lembaga Hmm. NGO kecil-kecil untuk membicarakan masalah leadership. Kemudian teman-teman partai itu menawarkan ini Jawa Tengah eh, terbuka. Waktu itu kan isu mengenai korupsi sangat kencang dan kebetulan Hmm. saya dikenal sebagai eh, figur yang terus memperjuangkan governance, memperjuangkan pemberantasan korupsi. Jadi mereka melihat sebagai antitesis dari incumbent waktu itu Mas Ganjar lah. Dan Hmm. saya diminta untuk bersiap-siap. Saya mengatakan nggak punya uang. Bahkan Pak Prabowo nanya, Pak Dirman, saya tahu Anda orang bisa kerja, punya leadership, tapi punya uang apa enggak gitu. Saya jawab nggak pakai mikir, pasti enggak lah Pak, saya nggak punya uang gitu. Hmm. Jadi, Ya. jadi saya masuk ke dalam proses politik dengan modal betul-betul modal reputasi, modal nama baik saja gitu. Ya alhamdulillah teman-teman sebagian besar sebagian ada yang iuran membiayai kampanye walaupun Ya. sangat terbatas ya. Jadi masuk ke Jateng lebih kepada keterpanggilan, mungkin siapa tahu bisa berbuat Ya. baik, berbuat untuk kampung halaman gitu ya. Kebetulan daerah saya ini kan daerah yang terus-menerus mendapat stempel sebagai kabupaten yang paling ketinggalan gitu. Ya. Jadi harapan saya waktu itu begitu dan eh, tentu kita sudah tahu situasinya eh, eh, belum berhasil. Jadi, tapi saya juga tidak ingin kemudian apa namanya meninggalkan tadi karena teman-teman mengatakan jangan ninggalkan Jateng, jangan ninggalkan masyarakat. Ya sudahlah itu saya teruskan sampai sekarang. Kira-kira dengan jalan pendidikan, dengan jalan lembaga-lembaga nirlaba, termasuk satu ketika kan saya diminta Pak JK untuk masuk ke PMI juga sebagai Ya. sekjen pada waktu 2020. Nah, sekarang sudah persiapan lagi untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah. Ini Oke. juga sudah mulai ada usulan di apa ini di komen ini. Apakah Pak Dirman tidak apa mau atau tidak tertarik untuk nyalon gubernur Jawa Tengah lagi? Eh, Pak Bambang yang mestinya lebih pas untuk maju ya karena betul-betul eh, apa roots-nya ada di wilayah Jawa Tengah. Saya sendiri kan sebetulnya sejak dulu mengatakan tidak terlalu apa namanya punya track record di Jawa Tengah gitu. Jadi kenapa dulu masuk karena memang semata-mata dibuka kesempatan dari partai. Sekarang setelah sekian lama ber, apa, menekuni dunia politik, mungkin saya merasa tidak punya syarat yang cukup ya. Karena ternyata politik kita itu masih syarat dengan urusan-urusan yang sebetulnya berlawanan dengan nurani saya gitu. Jadi eh, Ya. itu yang membuat kenapa saya mengatakan begitu karena sejak dulu sejak saya menjadi dosen itu saya selalu memimpikan kembali kapan bisa kembali ke ruang kelas mengajar lagi dan Hmm. karena itu dalam perjalanan apapun mau di pemerintahan mau di BUMN mau di politik saya tentu tidak mungkin melakukan hal-hal yang membuat saya tidak bisa menyatakan sesuatu di depan mahasiswa gitu. Jadi, jadi, jadi saya berusaha untuk menjaga Ya. langkah, menjaga etik, menjaga semua tindak tanduk agar saya mampu mengajarkan sesuatu pada adik-adik, pada anak-anak didik kita. Apalagi saya banyak sekali mengajar leadership, mengajar kepemimpinan, mengajar etik gitu-gitu. Jadi untuk Jawa Tengah kita berharap ada tokoh-tokoh segar atau tokoh-tokoh yang betul-betul punya Hmm. kedalaman seperti Pak Bambang mudah-mudahan masih berkenan untuk cawe-cawe dan nanti kita Enggak lah. potong rame-rame lah gitu. Enggak. Saya sendiri juga sudah merasa
sudah tidak waktu yang tepat untuk itu. Nah, begini, Oke, Pak Dirman waktu maju tahun 2018 itu kan selisihnya sedikit itu oke. dengan Pak Ganjar waktu itu. Nah, maksud saya berarti kan sebagai ada cukup besar orang yang bisa menerima paling tidak gagasan atau mungkin langkah-langkah yang dilakukan. Nah, menurut Pak Dirman ini yang dibutuhkan Jawa Tengah ini seperti apa? Artinya kalau figur seperti apa, kalau problem yang harus diselesaikan yang paling strategis apa? Saya lebih realistis melihat angka yang diperoleh tahun 2018 ya, karena Ya. mungkin tidak seluruh pemilih saya itu karena kenal dan senang, tapi lebih kepada Hmm. tidak suka pada petahana lah. Jadi kemudian tidak ada, karena kebetulan tidak ada calon lain kan. Jadi Ya. mungkin kalau dijajarin lebih dari 3 calon, mungkin lain lagi ceritanya. Hmm. Tentu saja saya tetap berterima kasih kepada rakyat Jawa Tengah yang beri kepercayaan memilih saya pada waktu itu. Nah, kalau ditanya apa sih yang menjadi prioritas untuk diselesaikan di Jawa Tengah, menurut saya selalu saja bahwa kalau kita bisa menyelesaikan 30% lapisan terbawah, yaitu soal kemiskinan, itu artinya kan kesehatan, pendidikan, kehidupan dasar itu menjadi Ya. prioritas pertama. Nah, yang lain-lain, teman-teman Jateng selalu guyonan soal infrastruktur karena Ya. melintas dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu begitu masuk ke Losari terasa Jatengnya gitu ya katanya. Ya. Ini masuk Jateng ya? Kenapa? Jalannya kok beda gitu. Ya. Atau dari Ngawi ke Barat juga begitu. Jadi seperti hari ini kita menyaksikan banjir di Pantura, Ya. Demak, sebagainya itu sesuatu yang menahun. Begitupun rob di Jawa, di daerah Ya. Pekalongan ke timur itu juga sesuatu yang bertahun-tahun tidak selesai. Menurut saya Ya. satu, niat apa enggak menyelesaikan? Karena Hmm. yang namanya solusi itu selalu ada, asal memang bisa fokus pada aspek-aspek teknokrasi. Benar bahwa menjadi kepala daerah adalah urusan politik, pertama-tama masuk, tapi kalau ada seseorang yang bisa cukup lama ada di situ, kemudian fokus pada aspek-aspek teknokrasi, saya kira akan ketemu jalannya. Teknokrasi itu artinya budgetnya ada, teknologinya ada, orangnya ada, Ya. kemudian programnya juga ada, itu akan ketemu jalannya. Karena eh, apa masalah-masalah itu kan masalah teknis saja. Itu Ya. satu. Jadi masalah kemiskinan itu harus diselesaikan di Jawa Tengah karena eh, bagaimanapun Jateng itu Mbah Mun dulu itu disebut sebagai jongkonya Nusantara, katanya Jawa Tengah sebagai Ya. penjaga Nusantara. Nah, kemudian aspek-aspek lain seperti infrastruktur itu sesuatu yang memang jangka panjang tapi bisa diselesaikan juga. Ya. Nah, selebihnya kita juga punya image pernah eh, dari 35 kepala daerah itu 21 atau 25 itu masuk penjara karena korupsi itu, Mas. Hmm. Ini Ya. Ya. ini Ya. juga sejarah yang kurang enak. Jadi kalau kita bisa selesaikan masalah governance, masalah clean government itu juga pasti membuat Jawa Tengah akan semakin kuat. Dan eh, Jawa Tengah secara sejarah adalah tempat tumbuh dan lahir dan besarnya dan juga ikut membesarkan Republik ini. Jadi tokoh-tokoh militer, tokoh sipil, tokoh pemikir, tokoh birokrat hebat pada masa-masa awal pembangunan itu datang dari Jawa Tengah. Jadi mari kita perkuat peran itu ke depan. Mudah-mudahan ketemu leadership yang baru yang bisa mengorkestrakan potensi yang kita miliki. Bapak pasti waktu proses pencalonan itu keliling seluruh Jawa Tengah. Kabupaten, ya. Apa apa ada kesan-kesan yang menarik, yang unik yang Bapak dapatkan? Saya sering ber guyonan di depan publik itu betapa besarnya Indonesia gitu. Saya keliling-keliling 3 hari aja masih Jawa Tengah terus gitu.
Sementara kalau kita pergi ke Singapura atau ke Thailand atau ke Malaysia, 10 menit terbang sudah ke luar negeri kan, gitu kira-kira gitu kan. Jadi Ya, ya, wilayahnya besar sekali, Jawa Tengah wilayahnya luas sekali. Kemudian kan ada 3 atau 4 subkultur ya. Eh, ya, eh, di kampung saya di Pantura itu subkultur sendiri, kemudian ada Banyumasan subkultur sendiri, ya, kemudian ada yang ke timur ke eh, Semarang ke timur itu subkultur ya, sendiri, kemudian di Pantura bagian timur itu juga subkultur sendiri. ya, Jadi ini sesuatu yang sebetulnya kekayaan yang luar biasa, yang membuat kita bisa saling memperkuat ya sebetulnya. ya, Dan sumber kebutuhan utama kita tersedia di Jawa Tengah. Sumber kebutuhan utama kita tuh ya, air, energi, dan pangan kan. ya, Energi kita cukup punya lumbung, baik yang sifatnya fosil maupun yang renewable. Kemudian pangan tentu saja kita masih punya eh, ya, lumbung-lumbung pangan yang bisa dibangun lebih lebih jauh. Kemudian air tentu saja kita punya punya gunung, punya laut, punya sungai-sungai yang masih menjadi sumber pasokan air utama kita. Jadi ya, eh, penduduk apalagi penduduk eh, walaupun memang kita menyimpan angka kemiskinan lumayan tinggi, bahkan mungkin sempat disebut tertinggi, tapi banyak juga kalangan-kalangan terdidik yang menjadi sumber daya kita dan sebaran universitas cukup baik lah dari mulai eh, di selatan ada Unsud yang besar tentu ikutannya akan ikut ikut juga berkembang. Kemudian di timur ada UNS di Surakarta, di tengah ada Undip. Tapi mulai juga di Pekalongan, di Tegal mulai ada perguruan tinggi yang cukup baik. Jadi ini semua adalah potensi yang besar menurut saya kalau bisa saya sebut diorkestrakan, di dipimpin dengan gaya kolaboratif, mungkin Jawa Tengah bisa menjadi wilayah yang sangat kuat ke depan. Itu ya, pandangan saya begitu, Mas. ya. Eh, Kemudian Bapak setelah tidak apa itu selesai pencalonan di Jawa Tengah Gubernur, Bapak Oke. bergabung di PMI bersama Pak Yusuf Kala. Eh, Apa yang bisa dikerjakan di situ, Pak? Ya, sebetulnya ketika saya berhenti sebagai menteri tahun 2016 kan saya ditanya oleh Pak JK, Dirman, apa rencanamu gitu? Eh, Sebagian waktu itu Pak JK mengumpulkan semua menteri-menteri yang berhenti di 2016 makan siang begitu di hari Minggu. Satu-satu ditanya, ada yang minta jadi dubes, ada yang kepengen apa kembali ke politik, kemudian ada yang mau mengajar. Saya mengatakan saya kalau bisa bantu Bapak aja di Palang Merah, Pak. Tapi rupanya PM ini kan eh, kepengurusannya fix tuh. Jadi Ya, pusat tuh 21, dari Munas sampai ke Munas lagi gitu kan. Kemudian pengurus provinsi ada 17 kalau tidak salah, pengurus kabupaten kota 15. Jadi eh, setiap kali saya ditanya bagaimana masih bersedia masuk PMI, saya masih ingin membantu Pak PMI. Nah, maka Munas tahun 2019, kemudian Pak JK terpilih lagi, terus 2020 saya ditelepon, Man masih mau membantu PMI? Masih Pak gitu. Ya sudah, Anda tadi disepakati jadi sekjen katanya oleh formatur. Ya saya terima amanah itu dan saya bersyukur karena dulu kan sebetulnya di Aceh juga terekspos dengan masalah-masalah kemanusiaan ya. Tapi di sini mungkin di PMI itu lebih rutin sifatnya. Eh, Kebetulan saja ketika belum lama pengurus PMI 2019-2024 dilantik, terjadi COVID kan, Pak Bambang ya. Jadi ya, betul-betul pengurus periode kemarin itu, periode sekarang ini, 2 tahun pertama fokus pada penanggulangan COVID, baik yang berupa penerangan, pendidikan maupun bagi-bagi alat-alat kesehatan sampai pada intervensi yang nyemprot disinfektan di mana-mana. Jadi saya sangat sibuk selama 3 tahun pertama, dan itu tugas kemanusiaan yang saya syukuri, saya nikmati karena ya istilahnya itu eh, kita betul-betul didorong untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan tanpa otoritas kan sebetulnya. Ini kan volunteerism luar biasa. Jadi itu yang saya
alami di PMI. Sampailah kemudian lanjut sedikit, ketika saya memutuskan untuk membantu salah satu calon presiden, memang Ya. aturannya begitu, harus cuti, harus nonaktif dari Hmm. PMI. Setelah selesai nanti boleh aktif lagi kalau memang masih dibutuhkan atau tempatnya masih belum terisi. Jadi mungkin kalau saya masih dibutuhkan juga saya siap-siap kembali ke PMI sampai masa kepengurusan ini selesai pada akhir tahun gitu. Ya, baik. Bapak tadi menyebut tentang Pilgub DKI. Pak Oke. Dirman juga disebut-sebut. Kemarin saya membaca. Nah, kalau di Jawa Tengah, Bapak tadi secara tersirat tidak akan maju lagi. Kalau DKI seperti apa? DKI juga sama Mas. Jadi ya beberapa orang, termasuk beberapa partai juga menanyakan apakah bersedia masuk ke DKI. Saya belum mempertimbangkan. Sebenarnya paling enak tuh jadi gubernur BI Mas, karena nggak pakai pilkada. Tapi saya kira partai-partai juga akan punya kandidat-kandidat yang sudah mereka siapkan ya. Jadi saya sungguh ingin segera kembali ke dunia akademik, mumpung masih ada energi. Eh, eh, Mungkin kembali menulis, kembali Ya, mengajar lagi di kelas. Itu yang saya ya. rencanakan sekarang, insya Allah. Baik, terakhir Bapak tetap kekeh untuk kembali ke dunia akademik. Itu seperti apa, Pak? Mengajar di mana misalnya? Kebetulan saya di Tegal ada membina politeknik ya, meskipun Hmm. sekolahnya sekolah vokasi, tapi kan kita merasa, saya kebetulan eh, keahliannya bidang perilaku organisasi, kepemimpinan, pengembangan organisasi, change gitu. Jadi saya ingin memberi elemen leadership kepada adik-adik itu. Tapi juga saya sering diundang mengajar di berbagai kampus. Di SBM ITB saya kebetulan mahasiswa di situ, tapi juga sering diminta menjadi pengajar tamu. Jadi saya akan punya home base, insya Allah di Tegal ini. Kemudian selebihnya ya kita bisa apa namanya menjadi pengajar di berbagai tempat yang sifatnya tidak tetap. Di samping eh, IHN atau Institut Hakikat Negeri ini memang sejak awal, sejak tahun 2016 fokus pada pengembangan kepemimpinan anak-anak muda. Jadi ini akan kita teruskan. Alumni sudah nyebar ke seluruh Indonesia lumayan banyak. Kita punya program namanya Three Sector Leadership Bootcamp, satu latihan kepemimpinan untuk anak-anak muda yang bergerak di 3 sektor, di pemerintahan, di dunia bisnis maupun di gerakan sosial. Ini juga cara untuk menyiapkan Ya, pemimpin masa depan yang sedang kita tekuni. Jadi insya Allah itu bagian ya. yang akan saya tekuni lebih lebih serius, karena mudah-mudahan waktu saya lebih banyak untuk menekuni hal-hal seperti ini. Ya, terpaksa tambah lagi, Pak. Ada Oke. pertanyaan begini. Bapak tadi nyebut Tegal, Bapak lahir di Brebes. Setan itu kan tadi saya katakan mimpinya anak-anak muda itu luar biasa. Nah, pertama mau diceritakan bagaimana cara Bapak akhirnya bisa diterima di STAN. Itu pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua Bapak menyebut tadi penyiapan leadership dan sebagainya di institusi Ya, Bapak. Kalau ada yang pengen ikut itu bagaimana caranya? baik. Saya masuk STAN ya judulnya karena kepepet, karena merasa bahwa setelah SMA ya selesai lah, keluarga suasananya tidak memungkinkan saya meneruskan ke perguruan tinggi. Kemudian saya sudah cita-cita mau kerja kira-kira gitu. Waktu itu saya pegang ijazah BON. Dulu kan ada ijazah BON kata buku Bon itu. A, bon B. Ya, Iya. itu bisa jadi bekal untuk nyari kerja. Tapi di ujung-ujung proses pendaftaran saya disodori oleh seorang kakak saya, kakak eh, yang kepala sekolah di kampung itu. Koran Suara Karya, ini korannya panjenengan nih. Iya, iya. Ada iklan seperempat halaman, saya tidak ingat sekolahnya apa, tapi pokoknya ada syarat-syarat segala macam. Akhirnya paling bawah ada kata-kata selama pendidikan tidak dipungut biaya gitu. Hmm.
Jadi jadi dengan itu saya mencoba mendaftar dan sampai nyasar di Jakarta karena nggak tahu Jakarta. Eh, Sampailah diterima dan ternyata eh, ya STAN itu cocok bagi saya barangkali karena prestasinya cukup baik, kemudian tidak saja D3 selesai tapi juga masuk D4. Bahkan dari STAN saya mendapat beasiswa untuk meneruskan S2 ke Amerika Serikat. Jadi itu betul-betul tidak paham itu sekolah apa, tapi karena gratis maka saya kerjakan itu. Nah, terhadap program leadership tadi, kita nanti ada eh, ada website, silakan dilihat nanti di harkatnegeri.id atau .com gitu. Itu di sana ada program-program yang bisa diikuti dari mulai kursus yang sifatnya pendek 5 kali pertemuan Ya. sampai yang tadi program tadi itu lamanya 6 bulan, 5 atau 6 bulan dari mulai pertemuan pertama program online, kemudian nanti diikuti dengan pertemuan berikutnya offline lagi, ada tugas bikin paper, ada tugas bikin video, ada tugas bikin project perubahan di lingkungan masing-masing. Dan yang menarik adalah program ini mempertemukan generasi muda dari 3 sektor, dari pemerintahan, dari dunia bisnis, dan dari gerakan sosial itu usianya antara 25 sampai 35. Kemudian nanti silakan ikuti websitenya Institut Harkat Negeri. Di sana akan ada penjelasan itu. Memang ada seleksi dan biasanya tiap tahun itu, tiap angkatan itu yang mendaftar kira-kira 100-an lebih yang masuk 35. Yang tidak masuk boleh ikut program-program berikutnya atau program yang lebih ringan sifatnya itu. Kebetulan teman-teman kan banyak yang ikut jadi volunteer, jadi narasumber, jadi pengajar itu orang-orang seperti Mas Marco Kusuma-Wijaya, Pak Willy Sabandar yang mantan dirut MRT, beberapa menteri juga ikut ikut menjadi narasumber. Nanti kapan-kapan saya undang juga Mas Bambang Sadono nih sebagai tokoh Jateng untuk cerita. Iya, terima kasih. Iya. Baik, Jadi monggo di luar di biasa. iya. Ya, terima kasih sekali Bapak Sudirman Said SMBA, Ketua Institut Harkat Negeri. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan ini benar-benar memberi inspirasi pada kita semua bagaimana bekerja sebagai di bidang wira swasta, bagaimana mengabdi di bidang pemerintah, bagaimana berperan di bidang sosial, bagaimana belajar terus, mudah-mudahan menyemangati kita semua, terutama generasi muda. Sekali lagi terima kasih Pak Dirwan, matur nuwun. Matur nuwun, Mas Bambang, matur nuwun, Ya, sehat-sehat, ya, sukses selalu. ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.